Bab 6, kamu sudah memiliki cukup hal untuk dibanggakan. Membakar kekuatan suci untuk melepaskan jurus pamungkas kembali ke satu alam semesta, ia melepaskan ribuan serangan tombak dalam satu tarikan napas, yang semuanya menggabungkan kekuatan mereka. Hal ini memberikan beban yang signifikan padanya, menghabiskan sekitar 10% dari kekuatan sucinya. Black Domor sangat menyadari bahwa jika dia menahan serangan seperti itu secara langsung, tubuh sucinya pasti akan runtuh. Namun, Tuhan sejati abadi yang tidak dikenal ini mampu bertahan. Kita tidak bisa berlama-lama. Ketiga kepala Black Domor itu semakin dingin. Untuk membunuhnya, aku harus menghancurkan tubuh sucinya dalam satu pukulan. Hanya ada satu cara tersisa, menggunakan jurus terlarang Black Sky Spear Technique. Aku tidak percaya dia bisa menahan ini. Tanpa ragu, Black Domor mengeksekusi jurus terlarang Black Sky Spear Technique. Pada saat ini, dalam pandangan Luo Feng, sosok Black Domor yang menjulang tinggi tampak meledak, dengan sejumlah besar kekuatan ilahi yang mendidih. Dalam sekejap, Black Domor membakar 50% kekuatan tubuh sucinya. Umumnya, ketika dewa sejati abadi meledak dengan kekuatan seperti itu, ia akan menyebar kemana-mana dan sulit dikendalikan. Namun, Black Domor sepenuhnya memanfaatkan kekuatan ilahi yang membara untuk melepaskan jurus terlarang teknik tombak langit hitam. Pemusnahan langit hitam. Ketiga kepala Black Domor menjadi semakin dingin saat dia menghunus 8 tombak panjang. Kekuatan ilahi yang luar biasa itu dicurahkan ke 8 tombak panjang itu. Saat bayangan tombak itu berayun, mereka secara alami menyatu menjadi bayangan hitam seperti pilar surgawi. Bahkan Black Domor sendiri menyatu ke dalam bayangan seperti pilar itu. Bayangan yang menyerupai pilar itu miring ke bawah. Jurus terlarang dari teknik tombak langit hitam, pemusnahan langit hitam, adalah jurus putus asa milik Black Domor. Jika jurus ini tidak dapat membunuh musuh, ia akan segera melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mengesankan, Luo Feng memperhatikan bayangan hitam seperti pilar itu, saat ini merasakan esensi kehancuran total dan rasa segalanya kembali menjadi kekacauan. Langkah ini telah mencapai kekacauan parsial. Karena sudah lama tak terkalahkan, bertemu lawan sekuat itu membuat darah Luo Feng mendidih karena kegembiraan. Luo Feng langsung mengayunkan pedangnya untuk menghalangi bayangan yang seperti pilar itu. Pada saat kontak, tubuh Luo Feng bergetar, boom. Dia merasakan kekuatan bayangan itu langsung terpancar ke dalam tubuhnya, tiba-tiba meledak di dalam dirinya. Bahkan Luo Feng, dengan tubuh ilahi sempurnanya, merasakan sifat luar biasa gerakan ini, yang memusnahkan sejumlah besar kekuatan ilahinya dalam sekejap. Di udara, tubuh Luo Feng memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut ledakan mengerikan itu menyebar ke segala arah, jauh lebih kuat daripada akibat dari, kembali ke satu dari semua alam. Ledakan dahsyat itu menyebabkan banyak luka terbuka di tubuh Luo Feng. Melihat tubuh Luo Feng yang compang-camping dan terluka di udara, Black Domor tertegun. Tubuh ilahinya belum runtuh. Black Domor tidak dapat mempercayainya. Jurus terlarang ini telah menghabiskan 50% kekuatan ilahinya, dan dikombinasikan dengan kerugian sebelumnya, tubuh ilahinya sekarang hanya memiliki 30% yang tersisa, membuatnya jauh lebih lemah dan tidak dapat menggunakan jurus terlarang itu lagi. Luka Luo Feng sembuh secara otomatis. Dia menatap Black Domor dan bertanya, apakah kamu punya jurus yang lebih kuat? Jantung Black Domor yang menjulang tinggi bergetar, dan dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Berdengung, dia langsung berubah menjadi hantu, melesat menembus langit malam dan menghilang ke kejauhan. Bunga kristal darah biru ungu mungkin akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk matang dan gugur. Pertama-tama aku akan pergi ke kota Huyang untuk meminta bantuan, pikir Black Domor sambil melarikan diri. Cabang Siguo di kota Huyang memiliki banyak ahli. Saat itu, dengan banyak lawan satu, kita pasti akan mampu menghadapi dewa sejati abadi yang tidak dikenal ini. Berdengung, Luo Feng hanya menatap dari kejauhan, dan gelombang tak terlihat langsung menyapu Black Domor. Saat melarikan diri, Black Domor samar-samar melihat pusaran kabut hitam tak berujung menyelimuti dirinya. Pusaran kabut hitam itu langsung menelan keinginan Black Domor. Sebagai dewa sejati abadi, yang telah bertahan selama bertahun-tahun, keinginannya secara alami sangatlah kuat. Namun, kekuatan melahap pusaran kabut hitam itu terlalu mengerikan, hampir memusnahkan keinginannya saat bersentuhan.
Saat melarikan diri, Black Domor menampakkan dirinya di udara, mengikuti inersia dan menelusuri parabola sebelum jatuh ke tanah, seolah tertidur. Dalam pertarungan jarak dekat, aku benar-benar hancur. Luo Feng melangkah mendekati tubuh Black Domor, yang menyerupai pegunungan, dan berkata, aku harus mengandalkan teknik rahasia dari alam sembilan hantu untuk mengalahkannya. Jurus ini tepatnya adalah teknik rahasia kehendak, mimpi buruk, dari alam sembilan hantu. Luo Feng, untuk membantu Yuan Zhu, telah mengolah alam sembilan hantu ke tingkat dewa sejati abadi. Ini adalah warisan lengkap yang difokuskan terutama pada teknik ilusi dan mencakup 3 teknik rahasia tekad. Dalam hal kerumitan, 3 teknik rahasia tekad yang menyertai alam sembilan hantu cukup biasa, jauh dari sebanding dengan teknik Liu Yuan. Namun, dengan tekadnya yang mengerikan di puncak kekacauan, mimpi buruk alam sembilan hantu, yang tampaknya biasa saja menjadi sangat menakutkan. Untuk memaksaku menggunakan teknik rahasia tekad, kau sudah cukup bangga. Luo Feng mengayunkan pisau bayangan darah di tangannya, bayangan bila abu-abu itu menembus tubuh Black Domor yang tidak melawan, menusuk ke jantung dewa sejati Black Domor. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan hati dewa sejati. Dalam keadaan linglung, Black Domor sudah mati. Sebuah bintang di langit malam meredup, itu adalah runtuhnya alam semesta kecil Black Domor di kedalaman langit malam. Bintang-bintang di langit malam tampak menyilaukan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, beberapa meredup dan runtuh, beberapa memancarkan cahaya. Setiap kali bintang meredup, satu makhluk pun mati. Bagi benua asal yang luas, kematian dewa sejati abadi bagaikan gelombang kecil di lautan, hampir tak terlihat. Pertempuran ini sungguh tidak mudah. Luo Feng menyentuh wajahnya, karena telah dipukuli dengan parah, wajahnya dipukul beberapa kali. Aku memang sangat lemah dalam pertarungan jarak dekat. Dari awal hingga akhir, ia mengandalkan tubuh ilahi yang sempurna untuk bertahan. Teknik rahasia penyempurnaan tubuh, seni rahasia perlindungan, teknik pedang, teknik gerakan. Dia hanya memiliki pedang hidup dan mati, dan tidak tahu apapun lagi. Luo Feng melihat bunga kristal darah biru ungu yang tidak tertutup. Tanpa kekuatan Black Domor untuk menyembunyikannya, aura bunga itu menyebar dengan cepat. Bunga kristal darah biru ungu. Tidak heran jika itu membuat dewa sejati abadi putus asa. Luo Feng menunjukkan ekspresi senang. Dengan sebuah pikiran, sebuah kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti sekelilingnya, menutupi aura bunga kristal darah biru ungu dengan sempurna. Penyamarannya jauh lebih kuat daripada Black Domor, tidak meninggalkan cacat sama sekali. Saat Luo Feng menyembunyikan sekelilingnya, dia juga sepenuhnya menutupi area luas dari pertempuran sebelumnya. Bahkan jika dewa sejati lewat, mereka tidak akan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Swash! Morosa yang naif terbang dari jauh, mendarat di samping Luo Feng, mengagumi mayat Black Domor. Tuan, Anda menggunakan teknik rahasia tekad lagi. Dulu ketika Anda berurusan dengan saya, Anda menggunakan teknik rahasia tekad. Kekuatan tekad juga merupakan bagian dari kekuatanku, kata Luo Feng. Pertempuran baru-baru ini hanya melibatkan satu pihak, kata Morosa. Luo Feng meliriknya. Morosa segera menutup mulutnya, lalu menatap dengan rakus senjata dan harta karun yang ditinggalkan Black Domor. Dewa sejati abadi berlengan 8 ini punya cukup banyak senjata. Jika kau menginginkannya, ambil saja sendiri, kata Luo Feng. 2 tombak sudah cukup bagiku, Morosa segera memberi isyarat, dan 2 tombak hitam jatuh ke tangannya. Dia memegang tombak-tombak itu dengan penuh kegembiraan. Pada levelnya, senjata yang lebih lemah tidak dapat menandingi kekuatan tubuhnya. Senjata tingkat abadi sulit ditemukan, dan Morosa belum memperoleh senjata yang cocok. Dengan senjata ini, kekuatanku setidaknya akan berlipat ganda, kata Morosa dengan gembira. Hanya 2 tombak, tanya Luo Feng. Itu sudah cukup, jawab Morosa. Saat kita sampai di kota Huyang, kamu akan membutuhkan sejumlah uang. Luo Feng melemparkan botol giok hitam hijau ke Morosa. Morosa mengambilnya dan memeriksanya. Di dalam botol giok hitam hijau itu mengapung lebih dari 100 butir pasir, masing-masing berisi bentuk embrio alam semesta. Ada juga kristal kekacauan yang dipotong rapi dan tumpukan batu berwarna-warni. Ini adalah pasir semesta, kristal kekacauan, dan batu kekacauan. 122 butir pasir semesta,
30.000 kristal kekacauan, dan sejumlah besar batu kekacauan. Morosa melihat dengan rasa ingin tahu, merasa senang. Berdasarkan nilai tukar di benua asal, satu butir pasir semesta setara dengan 10.000 kristal kekacauan dan bernilai 100 juta batu kekacauan. Pasir semesta adalah unit mata uang tertinggi. Mengapa dia tidak memiliki baju zirah? Morosa bertanya-tanya. Baju zirah jauh lebih mahal daripada tombak, kata Luo Feng. Sebagian besar kekayaannya digunakan untuk membeli senjata dan warisan. 8 tombak saja bernilai 8.000 butir pasir semesta. Armor tingkat dewa sejati abadi, baik dalam tingkat kesulitan pembuatan atau material yang dibutuhkan, jauh lebih tinggi daripada senjata dengan level yang sama. Tuan, bolehkah aku mengambil jasadnya? Morosa menatap mayat besar Black Domor dengan penuh keserakahan. Ia senang melahap alam semesta kecil, tetapi ia juga senang melahap mayat makhluk super kuat. Dengan energi yang cukup, ia dapat terus tumbuh. Aku akan memberikannya kepadamu setelah aku selesai memeriksanya. Luo Feng mengumpulkan semua rampasan perang. Barang rampasan yang ditinggalkan oleh Black Domor cukup berharga. 8 tombak itu bernilai sekitar 8.000 butir pasir semesta, 19 kerucut air hitam sekitar 2.000 butir, ditambah pasir semesta yang dibawanya, segunung kecil material binatang eksotis, dan barang-barang lainnya. Nilai totalnya sekitar 15.000 butir pasir semesta, dengan sebagian diberikan kepada Morosa. Di benua asal, sebagian besar mempraktikkan metode kultivasi garis keturunan. Luo Feng mengamati tubuh itu sejenak. Garis keturunan dalam tubuh ini memang kuat. Namun, berdasarkan garis keturunan, puncaknya berada di level penguasa kekacauan. Luo Feng sangat memahami hal ini. Menurut Guru Zuo Sanke dan informasi dari Sungai Abadi dari garis keturunan Sungai Timur yang rusak, sekitar setengah dari penguasa kekacauan di benua asal mempraktikkan metode kultivasi garis keturunan, sedangkan setengahnya lagi memahami hukum kekacauan. Bagaimana dengan raja-raja ilahi? Tidak ada yang mengandalkan garis keturunan. Tubuh ini milikmu, kata Luo Feng kepada Morosa. Cepat dan masuklah ke Menara Bintang. Ya. Morosa dengan gembira mengumpulkan mayat besar itu dan kemudian membawanya ke Menara Bintang untuk melahapnya dengan santai. Makanan paling lezat sejak aku lahir. Di satu lapisan Menara Bintang, Morosa meneteskan air liur ke mayat besar itu sebelum dengan senang hati mulai melahapnya. Kekuatan ilahi yang besar dalam tubuh itu terus-menerus diserap oleh Morosa. Di luar, Luo Feng duduk bersila di samping bunga kristal darah biru ungu, menunggu dalam diam. Masa mekar bunga kristal darah biru ungu ini totalnya hanya 10 hari, seharusnya tidak akan ada banyak hari lagi. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Dibandingkan dengan harta karun yang ditinggalkan oleh Black Domor, nilai bunga kristal darah biru ungu ini jauh lebih tinggi. Di kota Huyang, sebuah menara bernama Menara Tianyun, menjulang tinggi ke awan. Di lantai atas Menara Tianyun, Presiden Zanyun duduk sendirian, menatap pemandangan kota yang terlihat samar-samar melalui awan dan kabut. Ekspresi Presiden Zanyun sedikit berubah. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan token segi 8. Melalui token itu, dia bisa merasakan 12 dewa sejati abadi lainnya dari cabang Siguo di kota Huyang. Pada saat ini, salah satu dari mereka kehilangan koneksi. Token ini diberikan oleh Lord Hou, selama berada di benua asal, token ini bisa merasakan. Biasanya, kehilangan koneksi berarti kematian. Black Domor sudah mati. Presiden Zanyun terkejut.